Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Joko, apakah sedang dalam keadaan sibuk nih Pak? Sibuk ini Pak Joko? Oh, tidak Ibu, lagi santai. Baik. Terima kasih Pak. Sebenarnya saya sedang butuh rekan guru untuk berbincang dalam menyelesaikan, atau saya ada kesulitan dalam menghadapi suatu permasalahan di sekolah Pak Joko. Oh, permasalahan apa itu, Bu? Iya, permasalahan yang saya hadapi saat ini, saya melihat saya merasa kesulitan melihat ada beberapa siswa atau anak-anak di kelas itu, terutamanya pada pelajaran IPS, banyak siswa ya yang tidak mengerjakan tugas di kelas Pak Joko. Itu cukup banyak siswa yang ada dengan alasan lupa, tidak mengerjakan PR ataupun tugas yang saya berikan. Seperti itu Pak permasalahan yang saya hadapi. Oh, berarti permasalahan Ibu itu banyak siswa dalam pelajaran IPS itu yang tidak mengumpulkan tugas, Bu ya? Benar, Bu ya? Iya, betul sekali Pak. Seperti itu kesulitan yang saya hadapi saat ini. Oh, berarti dari percakapan kita ini itu harapannya Ibu atau tujuannya Ibu bagaimana? Atau apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Baik, tujuan yang atau harapan saya dari percakapan ini yaitu saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, kemudian nantinya solusi yang kita dapat dari percakapan ini agar dapat saya terapkan di kelas sesuai dengan permasalahan, yaitu agar anak-anak itu mau nantinya mengumpulkan tugas, Pak. Oh, berarti itu solusinya yang Ibu harapkan ya. Kemudian kalau menurut Ibu, itu idealnya Ibu berharap murid itu bagaimana? Harapan saya ingin murid itu nantinya banyak siswa yang mengumpulkan tugas atau keseluruhan siswa bisa melakukan tugas tepat waktu sesuai dengan harapan saya dan sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat Bapak, seperti itu. Di mana berarti sebelumnya sudah membuat kesepakatan kelas. Ini yang saya hadapi. Ya, harus sesuai dengan kesepakatan kelas. Misalnya sudah diberikan tugas selesai berapa lama, misalnya keesokan harinya ataukah 2 hari kemudian pada saat pembelajaran itu, pada saat kita bertemu di jam tersebut, seperti itu Pak. Iya, berarti kalau misalnya kita pakai skala ini Bu, anak-anak atau siswa-siswa Ibu sekarang kalau kita buat ke skala 1 sampai 10 ini berada di skala berapa Bu ya? Kalau saya sesuai dengan skala 1 sampai 10, saat ini saya merasa berada sisi 7 Bapak. 7. Oh, berarti kan sudah
sudah Ya, besar itu Bu ya kalau sudah 7. Berarti Ibu berharap nanti semua siswa itu anggap kita angkakan itu berarti di 10 ya Ibu ya. ya. Oh, seperti itu. Mungkin uh, Ibu bisa nggak menggambarkan apa sih yang menurut Ibu itu penyebab siswa uh, tidak semuanya mengumpulkan tugas seperti itu? Kalau menurut saya, ada beberapa penyebab siswa yang, tidak mengumpulkan tugas, itu adalah yang pertama, kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Ya, karena tidak ada dalam diri saya harus membuat tugas sebaik mungkin, kemudian saya, ingin mendapatkan nilai tinggi, ini yang tidak ada dalam motivasi siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua, siswa memahami diajarkan. Kan saya sebagai guru menanya siswa apakah ada yang kurang kami, siswa itu tidak ada yang mau menjawab, ada ya bahwa ada yang tidak dimengerti, hanya terdiam ataukah mengatakan saja menganggap bahwa siswa itu mengerti. Namun kenyataannya siswa itu masih belum paham dengan materi tersebut itu. Nah, apa beberapa penyebab masalah apalagi ya apa namanya masalah misalnya seperti permasalahan di luar kelas dan lain sebagainya. Nah, saya dengan adanya hal seperti itu, saya mungkin perlu diulang cara pemberian tugas dari cara pemberian yang berbeda dari sebelumnya. Mungkin seperti itu Pak yang bisa Oh, saya informasikan kenapa siswa itu apa namanya banyak siswa yang bisa mengumpulkan tugas. tugas. Oh, berarti bisa saya simpulkan berarti kurangnya motivasi Bu ya yang pertama. Kemudian siswa itu tidak mau menjawab apabila ditanyakan saat pembelajaran berakhir, itu apakah mengerti atau tidak, itu siswanya lebih banyak yang diam. Seperti itu. Ya, Kemudian mungkin ada betul. juga permasalahan dari di luar kelasnya. Nah, itu kalau menurut Ibu apakah ada permasalahan yang lain Ibu dari 3 masalah tadi? Selain dari tiga permasalahan yang Ibu sampaikan lagi, mungkin ada menurut Ibu permasalahan yang lain? Permasalahan yang lain kenapa siswa itu jarang mengumpulkan tugas yang kalau menurut saya sih zamannya sekarang zaman game online Bapak ya. Banyak siswa yang terlalu asik Benar, bermain game benar. online, kemudian terlalu asik juga apalagi sekarang zamannya main layangan, terlalu asik siswa itu dengan dirinya sendiri dalam hal di luar pembelajaran sehingga siswa itu lupa pulang sudah sore atau main game terlalu asik, lupa dengan tugas, keasikan dengan permainannya, akhirnya besok pagi sudah di sekolah baru ingat dengan tugas, sudah di dalam kelas, jadinya hanya lupa saja seperti itu, Pak. Tidak, Mbak. Ya, oh iya. Karena zaman-zaman sekarang ini anak SD sudah pintar memegang HP, Bu ya. Apalagi sudah bisa bermain game online itu kan Iya, betul, Bapak. sudah sudah pintar lah misalnya megang HP. Nah, itu Iya, betul, permasalahan Bapak. yang tadi Ibu sampaikan. Nah, kemudian kalau saya tanya ke Ibu, kira-kira langkah-langkah solusi untuk mengatasi permasalahan itu bagaimana, Bu ya?
Kalau menurut saya, langkah untuk, agar siswa itu, dalam menghadapi permasalahan tersebut agar siswa mau mengumpulkan tugas dengan baik, yaitu dengan cara, memberikan, tenggang waktu, kemudian mengingatkan kembali kepada siswa akan kesepakatan kelas, kemudian, seperti tenggang waktu, misalnya sekarang saya berikan tugas, 2 hari lagi ada pertemuan dengan mata pelajaran yang sama. Diharapkan semua siswa akan mengumpulkan tugas tersebut. Kemudian saya juga akan memanfaatkan teman sejawat dalam mengingatkan rekannya yang lain dalam pengumpulan tugas maupun mengerjakan PR yang harus dikerjakan. Karena di kelas kan sudah ada grup WA antar siswa. Ya, Kemudian jadi di sana nanti saya memanfaatkan rekan sejawat dalam mengingatkan rekannya yang lain yang sering tidak mengumpulkan tugas karena lupa dan alasan yang lain itu dengan memanfaatkan rekannya sendiri sehingga nantinya saya harapkan semua siswa semua siswa dapat mengumpulkan tugas sesuai dengan tenggat waktu yang sudah diberikan. Mungkin seperti itu, Pak, oh, oh sudah yang bagus akan itu saya Bu, lakukan. solusinya dari Ibu. Solusinya Mhm. sudah bagus menurut saya dari yang disampaikan tadi Ibu, itu memberikan tenggat waktu untuk pengumpulan tugas, kemudian juga me memberi apa namanya, kesepakatan kelas itu ditekankan kembali, kemudian juga meminta bantuan kepada rekan sejawat untuk menginformasikan atau mengingatkan di grup WA-nya. Kemudian itu sudah Betul. bagus sekali Bu, sudah sangat bagus sekali. Kemudian mungkin ada solusi yang lain lah Bu, karena kan ini mata pelajaran IPS. Mungkin bukan hanya di mata pelajaran IPS saja, mungkin siswanya itu uh, apa telat mengumpulkan tugas. Mungkin di mapel yang lain itu juga terjadi hal yang sama. Mungkin bisa Ibu memberikan solusi biar supaya apa yang kita lakukan ini berdampak bagi semua mata pelajaran, bukan bukan mata pelajaran Ibu saja seperti itu. Baik, Pak, kalau menurut saya nantinya saya akan, melakukan pendekatan secara individu, dengan siswa yang jarang membuat tugas atau jarang mengumpulkan tugas ya. Saya melakukan pendekatan istilahnya, apa sih kesulitan yang dihadapi, kenapa siswa itu sering tidak membuat tugas, seperti itu. Nah, karena saya mengetahui, dengan harapan mengetahui keinginan siswa tersebut. Kemungkinan soalnya yang terlalu sulit ataukah tugasnya yang terlalu ribet yang dianggap oleh siswa tersebut, seperti itu. Nah, yang awalnya kalau dulu pernah saya memberikan, meringkas misalnya yang itu dianggap susah oleh siswa karena pelajaran IPS itu cukup padat materinya, itu dianggap susah membuat ringkasan kemungkinan untuk siswa, kemudian saya ubah dengan metode yang berbeda. Seperti itu rencana yang akan saya kasih belajar siswa, Bapak. Oh, itu rencana yang sudah bagus Ibu. Nanti berarti apa tuh lebih personal Bu ya. Karena sekarang ini siswa ini lebih harus gimana ya istilahnya, mendapat perhatian lebih khusus Ibu. Karena kan sudah siswa tuh sudah ibaratnya itu ketergantungan dengan HP-nya kemana-mana itu siswa kelas 6 pun kelas 4 tuh sudah bawa HP kemana-mana main game bersama temannya. Nah itu harus emang ada perhatian yang lebih khusus Ibu. Nah itu sudah bagus solusi Ibu. Mungkin bisa juga solusi ini saya terapkan karena di kelas saya juga kebetulan ngajar walaupun tingkatnya yang berbeda, tapi
banyak juga siswa yang tidak mengumpulkan tugas seperti tepat waktunya. Mungkin nanti solusi dari Ibu ini bisa saya juga gunakan terhadap permasalahan yang saya alami di kelas juga. Nah, Ibu, itu kan tadi rencana atau solusi-solusi yang Ibu anggap cocok nanti Ibu terapkan. Nah, kemudian komitmennya bagaimana Bu ya? Dan komitmen Ibu nanti dalam melaksanakan rencana aksi itu atau solusi tersebut. Kemudian dan dukungan-dukungan apa yang Ibu harapkan dalam pelaksanaan rencana aksi itu? Baik, suara Pak Joko tadi sedikit terputus ya, terputus-putus, akhirnya tersambung-sambung kembali. Maaf ya, saya tadi mungkin apa yang rencana aksi saya, seperti itu pertanyaannya Pak ya? Mungkin saya ulang lagi Bu ya, mungkin Oh pertanyaannya iya Bu ya, ya, biar baik lebih silakan mungkin Kak. jelas nanti Ibu dengar. Baik, Mungkin baik. apa yang menjadi komitmen Ibu dalam melaksanakan rencana aksi tersebut? Kemudian dukungan-dukungan apa sih yang Ibu harapkan dalam melaksanakan rencana aksi itu? Baik, terima kasih Pak. Komitmen saya adalah dengan melakukan rencana aksi yang saya katakan tadi akan namanya jenis tugas atau pertanyaan dengan saya peroleh dari siswa dengan cara melakukan komunikasi kesulitan apa yang siswa alami, kemudian setelah melakukan mendapatkan informasi itu, saya akan merubah bentuk soal dan lain sebagainya agar mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Kemudian kesulitan yang dialami siswa itu dapat saya atasi. Itu motivasi saya ke depannya, komitmen saya ke depannya sesuai dengan rencana aksi yang sudah saya paparkan tadi. Kemudian komitmen yang lain lagi, saya akan melakukan komunikasi yang baik dengan kepala sekolah, rekan guru yang lain, serta komunikasi dengan orang tua, siswa sendiri, agar dapat membantu saya selaku guru ataupun orang tua siswa di sekolah untuk bekerja sama dengan orang tuanya di rumah untuk meningkatkan motivasi siswa. Jadi antara saya sebagai guru di sekolah dan orang tua bekerja sama untuk meningkatkan motivasi siswa agar siswa menjadi lebih baik dan memiliki seperti itu. Iya, Ibu. Nah, itu komitmen Ibu. Kemudian dia ada di bekerja sama dengan orang tua, itu sangat bagus sekali, Bu. Karena kan kita tidak mungkin bisa mendidik anak itu hanya di sekolah. Harus ada peran orang tua juga dalam mendidik di rumah. Nah, itu mungkin komitmen yang sangat bagus dari Ibu terkait dengan kolaborasi antara guru dan orang tua di rumah. Nah, Ibu, kalau misalnya itu nanti terlaksana rencana yang tadi Ibu sudah sampaikan, tolong dikabarin Ibu ya, saya ingin tahu informasi bagaimana sih dari rencana aksi itu, apakah ada perubahan dan lain sebagainya. Tolong dikabarin Bu ya. Baik Bapak, sesuai dengan saya akan melakukan sesuai dengan rencana aksi tadi, kemudian mungkin akan saya kerjakan. Setelah itu dengan adanya perubahan, saya akan melakukan konfirmasi kepada Pak Joko ya. Terima kasih atas waktunya Pak Joko sudah mendengarkan dan saya masukkan terkait permasalahan yang saya hadapi selama ini di dalam kelas. Ya, terima kasih kembali Ibu. Terima kasih juga sudah
apa namanya, menceritakan keluh kesahnya kepada saya. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, Ibu? Sementara hanya itu saja Bapak permasalahan yang saya hadapi dan sekarang sudah sedikit mendapatkan pencerahan. Saya akan mencoba menerapkannya terlebih dahulu Bapak. Terima Iya, kasih siap. atas waktunya Terima Bapak kasih, ya. Ibu ya. Sama-sama. Selamat sore, Ibu Maria. Selamat sore Pak Joko. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul.